Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Ceceng Salamuddin MAG dan teman-teman yang saya banggakan. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan atba'ut tabi'atnya. Perkenalkan, saya Ina Kurniati sebagai moderator dan pemateri dari kelompok 4 yang terdiri dari Irfan Fahmi Mubarok, pemateri ke-1, Nuni Siti Nurrohmah sebagai pemateri ke-2, saya sendiri sebagai pemateri ke-3, dan Muhammad Fahri Husaini sebagai pemateri ke-4 atau pemateri terakhir. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai dengan membacakan Bismillah bersama-sama. Pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Irfan Fahmi Mubarok. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan waktunya. Di sini saya akan membacakan materi tentang karakteristik pendidikan Islam pada masa kerajaan di Indonesia. Adapun karakteristik secara umum, Kerajaan Samudra Pasai, Priak, Aceh, Darussalam, Demak, Pajang, Cirebon, Banten, Mataram, Sulawesi, Kalimantan, Maluku. Pendidikan Islam pada masa kerajaan Islam tersebut yaitu sebagai berikut. 1. Pendidikan bersifat informal dan tradisional, di mana sebagian besar pendidikan Islam dilakukan melalui metode informal seperti halakoh atau diskusi kelompok, pengajian, hafalan, dan majelis taklim, serta diajarkan langsung oleh guru. 2. Masjid dan pesantren menjadi pusat pendidikan. Masjid dan pesantren menjadi pusat pendidikan utama khususnya dalam pengajaran Al-Quran dan ilmu agama. 3. Tokoh pemerintahan sebagai tokoh agama, artinya peran tokoh pemerintahan merangkap sebagai tokoh agama. 4. Pendidikan Islam di kerajaan-kerajaan Islam Indonesia sangat berfokus pada ajaran agama Islam, terutama dalam hal fikih, menganut madhab Syafi'i, tafsir, tauhid, dan ilmu agama Islam lainnya. 5. Kurikulum berbasis Al-Quran dan hadis. Fokus utama pendidikan adalah mengajarkan bacaan Al-Quran, memahami makna dan kandungannya, serta hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. 6. Pendidikan untuk semua kalangan dan biaya oleh pemerintah, artinya pendidikan tidak hanya untuk keluarga istana, tetapi juga untuk masyarakat umum dan gratis. 7. Memiliki raja-raja yang sangat alim dan bijaksana, serta sangat mencintai dan menghormati ulama. 8. Mengajarkan dengan kitab-kitab agama, mistik dan sastra, kitab-kitab klasik seperti karya Imam Asy-Syafi'i, dan kitab-kitab besar lainnya. Sedangkan di Cirebon, pendidikan Islam juga dipadukan dengan pengajaran sastra dan budaya lokal, termasuk karya sastra, mistik, dan puisi. 9. Adanya tingkat atau jenjang dalam pendidikan, contohnya seperti didirikannya Dayah Kot Kala, universitas tingkat dasar dan tingkat tinggi. Segitu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Irfan Fahmi Mubarok yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Nuni Siti Nurrohmah. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi mengenai sistem pendidikan Islam pada masa kerajaan di Indonesia. Sistem pendidikan pada masa kerajaan Perlak. 1. Yaitu struktur pendidikan berjenjang atau bertingkat yang terdiri dari dua tingkat, yaitu tingkat dasar dan tingkat lanjut atau lebih tinggi. Yang kedua yaitu kurikulum yang komprehensif seperti Dayah Kotkala atau perguruan tinggi, di mana materi yang diajarkan yaitu bahasa Arab, tauhid, tasawuf, akhlak, ilmu bumi, bahasa dan sastra Arab, sejarah dan tata negara, mantik, ilmu falak, dan filsafat. Selanjutnya yaitu metode pengajaran secara langsung dari guru ke murid menjadi metode utama dalam pendidikan Islam pada masa itu. Yang keempat yaitu lembaga-lembaga pendidikan seperti masjid, Dayah Kotkala, rumah, surau, dan majelis taklim tinggi yang mengajarkan kitab-kitab kuning yang berbobot.
Selanjutnya yaitu sistem pendidikan Islam pada masa kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama yaitu materi pelajaran agama yang diajarkan di Samudra Pasai terutama berpusat atau berfokus pada fikih atau hukum Islam, khususnya pada madhab Syafi'i. Yang kedua yaitu sistem pendidikan informal karena pendidikan pada saat itu dilakukan melalui majelis taklim atau semacam pengajian dan halakoh atau diskusi kelompok. Yang ketiga yaitu tokoh pemerintahan sebagai tokoh agama, artinya para tokoh pemerintahan merangkap sebagai tokoh agama. Yang keempat yaitu biaya pendidikan ditanggung atau bersumber dari negara. Selanjutnya sistem pendidikan Islam pada masa kerajaan Aceh Darussalam, yaitu adanya struktur atau jenjang pendidikan, diantaranya seperti 1. Manasah atau madrasah berfungsi sebagai sekolah dasar yang terdapat di setiap kampung. Materi yang diajarkan yaitu menulis, membaca huruf Arab, ilmu agama, bahasa Jawi atau Melayu, akhlak, dan sejarah Islam. Yang kedua yaitu rangkang, merupakan setingkat madrasah sanawiyah. Materi yang diajarkan yaitu bahasa Arab, ilmu bumi, sejarah, berhitung atau hisab, akhlak, fikih, dan lain-lain. Yang ketiga dayah, dapat disamakan dengan madrasah aliyah di zaman sekarang. Materi yang diajarkan yaitu fikih atau hukum Islam, bahasa Arab, tauhid, tasawuf atau akhlak, ilmu bumi, sejarah atau tata negara, ilmu pasti, dan paroid. Yang keempat yaitu dayah tekucik, dapat disamakan dengan perguruan tinggi atau akademi. Materinya adalah fikih, tafsir, hadis, tauhid, ilmu kalam, akhlak atau tasawuf, ilmu bumi, ilmu bahasa dan sastra Arab, sejarah dan tata negara, mantik, ilmu falak, dan filsafat. Selanjutnya yaitu sistem pendidikan Islam pada masa kerajaan Demak. 1. Mempunyai sistem pendidikan Islam yang hampir sama dengan pelaksanaan pendidikan di Aceh, di mana didirikan masjid-masjid di tempat-tempat atau daerah tertentu. Di sana diajarkan pendidikan agama oleh seorang badal atau guru yang mengajarkan pendidikan Islam dan menjadi pusat pendidikan Islam. Yang kedua yaitu materi yang diajarkan mengenai ketauhidan dan bersifat tradisional. Materi yang diajarkan adalah materi tauhid dan cara membaca dan menulis Al-Quran, yang sifatnya masih tradisional dari satu tempat ke tempat lain, serta mengajarkan kitab-kitab kuning. Selanjutnya yaitu sistem pendidikan Islam pada masa kerajaan Mataram. 1. Pada zaman kerajaan ini, anak-anak yang sudah berusia 7 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, harus belajar mengaji di tempat pengajian, seperti surau, masjid, rumah, dan pesantren, atau di desanya atas dasar perintah orang tuanya. Yang kedua yaitu metode dakwah yang digunakan seperti ceramah, nasihat, dan media seni dan permainan seperti wayang sebagai media yang efektif yang digunakan oleh Wali Songo, khususnya Sunan Kalijaga. Selanjutnya yaitu sistem pendidikan Islam pada masa kerajaan Goa Talo. 1. Sistem pendidikan Islam di kerajaan Goa bersifat tradisional dengan lembaga pendidikan berupa madrasah. 2. Yaitu metode pembelajaran berupa metode dakwah yang dilakukan oleh ulama-ulama seperti Datuk Libandang, Datuk Patimang, dan Datuk Titiro. Yang ketiga yaitu kurikulum menggunakan madrasah yang mempelajari bagaimana menulis dan membaca Al-Quran serta hukum tentang bersuci dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, sarana dan prasarana yaitu Masjid Kubo Doa yang menjadi pusat pengajian Islam. Guru biasa disebut dengan gurunta yang mengajarkan Al-Quran dan ilmu Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nuni Siti Nurrohmah yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. C. Lembaga pendidikan Islam pada masa kerajaan di Indonesia. Adapun lembaga-lembaga pendidikan Islam pada masa kerajaan Indonesia yaitu sebagai berikut. 1. Masjid-masjid dapat diartikan sebagai tempat sujud seorang muslim. Dalam lembaga pendidikan Islam pada masa kerajaan Indonesia, masjid merupakan pusat pendidikan Islam dalam kegiatan penyebaran agama Islam. Secara umum, pendidikan yang berlangsung di masjid yaitu membaca Al-Quran dan akhlak yang diajarkan oleh kiai atau guru di tempat tersebut. 2. Pesantren. Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan yang mengembangkan agama Islam yang bertujuan untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Dan sebagai ciri dari pesantren itu sendiri yaitu adanya seorang kiai, ustadz, santri, masjid atau musola, dan pembelajaran kitab kuning di dalamnya. 3. Surau.
Kata surau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diartikan sebagai tempat atau rumah umat Islam. Tempat dalam melakukan ibadahnya seperti mengajarkan sholat, mengaji, dan lain sebagainya atau sebutan lainnya longgar. Surau berasal dari bahasa Minangkabau, Sumatera Barat. 4. Menasah, rangkang, dan daya. Menasah, rangkang, dan daya adalah lembaga pendidikan yang dikenal di masyarakat Aceh. Menasah dapat diartikan sebagai madrasah. Selain itu, bagi masyarakat, menasah juga berfungsi sebagai tempat ibadah, pertemuan, pusat informasi, tempat tidur, dan tempat singgah serta istirahat bagi para musafir. Rangkang merupakan tempat tinggal murid yang dibangun di sekitar masjid. Menasah digunakan sebagai tempat pendidikan dan pengajaran, sedangkan rangkang disediakan sebagai tempat tinggal murid. Oleh karena itu, menasah dan rangkang biasanya berdekatan. Dayah awalnya merupakan istilah untuk tempat di pojok-pojok masjid yang digunakan sebagai tempat pengajaran. Istilah ini berasal dari bahasa Arab yaitu zawiyah yang berarti sudut. Adapun lembaga pendidikan yang menjadi pusat pendidikan di Kerajaan Aceh Darussalam yaitu Balai Setia Hukama atau Lembaga Ilmu Pengetahuan, Balai Setia Ulama atau Lembaga Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Balai Jemaah Himpunan Ulama atau Lembaga Studi Pendidikan dan Ilmu Pendidikan. Selanjutnya, materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Muhammad Fahri Husaini. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi tentang problematika pendidikan Islam pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam pada masa kerajaan Islam di Indonesia mengalami berbagai problematika yang mempengaruhi perkembangan dan penyebarannya di tengah masyarakat. Di antaranya, 1. Terbatasnya akses pendidikan. Minimnya institusi pendidikan yang tersebar secara merata di berbagai wilayah menyebabkan pendidikan Islam seringkali hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu, seperti bangsawan, ulama, dan keluarga. Sementara, masyarakat umum, terutama dari kalangan petani dan buruh, mengalami kesulitan untuk memperoleh pendidikan. Contohnya, seperti pesantren sebagai lembaga pendidikan utama yang hanya dapat menjangkau sebagian kecil masyarakat karena keterbatasan sumber daya dan jangkauannya yang biasanya berpusat di wilayah tertentu. 2. Minimnya sarana dan prasarana pendidikan. Banyak pesantren yang hanya memiliki bangunan sederhana, terbuat dari bahan lokal seperti bambu atau kayu. Fasilitas belajar seperti meja, kursi, dan alat tulis juga sangat terbatas. Kitab-kitab yang digunakan berupa salinan tulisan tangan yang jumlahnya sedikit dan sulit diakses oleh para santri. Proses belajar mengajar seringkali hanya mengandalkan hafalan dan metode pengajaran lisan dari para kiai kepada santri, yang membatasi pengembangan kemampuan intelektual secara lebih luas. 3. Pengaruh budaya lokal yang kuat. Ketika Islam masuk ke Indonesia, masyarakat telah memiliki sistem kepercayaan yang dipengaruhi oleh tradisi Hindu dan Buddha. Dalam proses Islamisasi, ajaran Islam seringkali beradaptasi dengan budaya lokal agar lebih mudah diterima oleh masyarakat, sehingga menjadi tantangan bagi ulama dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Contohnya seperti selamatan. 4. Kurikulum pendidikan Islam terbatas. Pendidikan lebih berfokus pada pengajaran agama seperti membaca Al-Quran, mempelajari fikih, tauhid, tasawuf, dan akhlak. Ilmu umum seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, dan teknologi jarang sekali diajarkan dalam sistem pendidikan Islam tradisional. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam menjawab tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Selain itu, jumlah ulama dan guru yang kompeten juga sangat terbatas. 5. Intervensi atau campur tangan penguasa kerajaan. Dalam beberapa kasus, penguasa menggunakan pendidikan sebagai alat politik untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Materi ajaran di pendidikan atau madrasah seringkali diarahkan untuk mendukung kebijakan politik tertentu. Hal ini berpengaruh pada kebebasan akademik. Selain itu, pendidikan Islam harus bersaing dengan sistem pendidikan Hindu, Buddha yang telah lebih dulu mapan di Nusantara. 6. Rendahnya tingkat literasi di kalangan masyarakat. Sebagian besar kitab yang digunakan dalam proses pendidikan Islam ditulis dalam bahasa Arab atau Melayu yang sulit dipaham oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, pembelajarannya lebih banyak digunakan secara lisan, sehingga masyarakat tidak memiliki akses mandiri terhadap ilmu pengetahuan. Keterbatasan ini semakin diperparah oleh kurangnya upaya pencetakan dan penyebaran buku-buku Islam dalam bahasa lokal. Terima kasih. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Muhammad Fahri Husaini yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, kesimpulan yang akan disampaikan oleh Nuni Siti Nurrohmah. Kepadanya saya persilahkan.
Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan dari materi tersebut. Dari materi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam pada masa kerajaan Islam di Indonesia mulai dari kerajaan di Sumatera seperti Samudra Pasai, Perlak, Aceh Darussalam, kerajaan di Jawa seperti kerajaan Demak, Pajang, dan Mataram, kerajaan di Cirebon dan Banten, kerajaan di Maluku, kerajaan di Kalimantan, kerajaan di Sulawesi seperti Gowatalo, dan lain sebagainya memiliki karakteristik yang hampir sama, diantaranya pendidikan bersifat informal dan tradisional, masjid dan pesantren menjadi pusat pendidikan, tokoh pemerintahan merangkap sebagai tokoh agama, kurikulum dan lembaga hampir sama, pendidikan untuk semua kalangan, dan lain sebagainya, untuk mencapai tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Adapun sistem pendidikan Islam yang terdapat dalam sebagian kerajaan Islam tersebut yaitu struktur atau jenjang pendidikan bertingkat, ada yang tingkat dasar dan tingkat tinggi atau lanjut, kurikulum yang komprehensif atau luas di mana bukan hanya belajar pengetahuan agama tetapi juga ilmu pengetahuan umum, metode pembelajaran yang beragam, ada yang secara langsung guru dengan murid, hafalan, dakwah, kitab-kitab kuning, seni, sastra, dan lain sebagainya. Lembaga-lembaga pendidikan seperti masjid, pesantren sebagai pusat pendidikan Islam. Adapun lembaga-lembaga pendidikan Islam diantaranya masjid, pesantren, menasah, rangkang, dayah, dan surau. Dalam perkembangan dan penyebaran pendidikan Islam pasti ada problematika atau masalah yang harus dihadapi. Problem tersebut diantaranya terbatasnya akses pendidikan, minimnya sarana dan prasarana pendidikan, pengaruh budaya lokal yang kuat, kurikulum pendidikan Islam terbatas, intervensi atau campur tangan penguasa kerajaan, dan rendahnya tingkat literasi di kalangan masyarakat. Mungkin dicukupkan sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.